Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Hari ini saya akan membahas topik tentang desain penelitian, di mana pada topik ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan ini. Sebelumnya kemarin sempat terhenti materi kita karena ada sedikit yang saya lupa. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan hal ini, bahwa desain penelitian itu merupakan rute penelitian. Panjang lebar saya jelaskan bahwa ketika kita berbicara rute, maka ada titik start dan ada titik akhir. Atau boleh dikata juga sebagai strategi keberhasilan penelitian dari awal hingga akhir. Jadi sekali lagi, desain penelitian itu merupakan strategi keberhasilan penelitian. Atau yang lain bisa dikatakan juga sebagai rancangan atau ke keter eh, keter apa namanya keterkaitan ya, keterkaitan satu sama lain, bahwa sekali lagi desain penelitian bisa dikatakan sebagai keterkaitan satu sama lain. Intinya desain penelitian itu lebih mengarah kepada bagaimana kita membuat rute dari awal hingga akhir yang saling terkait satu sama lain. Secara ringkasnya seperti itu. Nah, secara pendefinisian ini seperti misalnya rangkaian dari prosedur dan juga metode yang digunakan untuk menganalisis dan juga menghimpun berbagai data untuk menentukan variabel yang menjadi topik penelitian. Jadi, pada khususnya di sini kita melihat bahwa ia merupakan rangkaian dari prosedur atau metode menganalisis yang menghimpun data dalam menentukan variabel. Kemudian yang kedua, sebuah strategi yang dilakukan seorang peneliti untuk menghubungkan setiap elemen. Jadi hubungan setiap elemen di dalam penelitian dilakukan dengan sistematis, sehingga dalam menganalisis juga menentukan desainnya, fokus penelitian menjadi lebih efektif dan juga efisien. Sekali lagi, titik pentingnya adalah fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Itu karena apa? Karena kita punya strategi atau kita menghubungkan setiap elemen, ya, dilakukan dengan tersistematis. Kemudian, menurut Scardi, secara arti sempit yaitu desain penelitian merupakan penggambaran secara jelas tentang hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan juga analisis. Jadi secara sempit dikatakan bahwa desain itu gambaran jelas hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang dianalisis dengan menggunakan analisis data. Oke, kemarin kita telah membahas. Jadi ada 4 desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian eksperimental, desain penelitian studi kasus, desain penelitian longitudinal. Kemudian yang keempat adalah desain penelitian survei. Seperti apa desain penelitian eksperimental? Penelitian eksperimental itu menurut Arifin bahwa penelitian ini berupa penelitian di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, serta adanya upaya kontrol yang ketat terhadap berbagai faktor luar yang menyebabkan subjek pembanding. Jadi dia lebih mengarah kepada bagaimana eksperimen. Dalam hal ini kita memanipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti. Misalnya ada satu contoh ya, mungkin kalau di model di pertanian adalah satu diberikan pupuk dan satu tidak diberikan pupuk, maka kita akan meneliti yang mana lebih subur di antara keduanya. Karena bisa saja tanpa pupuk juga bisa subur dan bisa saja dengan pupuk tetapi tidak bisa subur. Itu konteks pertanian. Kalau kita melihat pada konteks teknologi atau bisnis digital, maka kita bisa mencoba dengan cara memberikan treatment kepada suatu usaha, suatu bisnis, ya, treatment itu adalah treatment teknologi, apakah ada perubahan pada pola penjualan, pemasaran, dan sebagainya, atau tetap sama saja. Jika ada perubahan, maka itu dikatakan bahwa kita berhasil dalam hal peningkatan perubahan itu.
Oke, desain eksperimental ini ada namanya pre-eksperimental, yaitu desain penelitian ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, one shot case study research design. Design. Hanya ada satu kelompok variabel yang terikat dipertimbangkan dan dilakukan setelah memberi perlakuan yang dianggap menimbulkan perubahan. Jadi ini kita studi kasusnya adalah satu satu case ya, one shot case. Misalnya tadi ketika kita memberikan perlakuan terhadap misalnya suatu teknologi diterapkan pada suatu UMKM dan bagaimana perkembangannya setelah diberikan sentuhan teknologi. Apakah ada perubahan atau tidak? Itu yang dimaksud dengan one shot case tadi research design. Kemudian yang kedua, one group pretest post-test research design, di mana mengkombinasikan post-test dan pretest tadi dengan mengadakan suatu tes pada satu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Jadi pre dan pasca. Jadi ini juga bisa tadi ya, uh, post-test dan pretest intinya satu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan, maka hasilnya adalah hasil tersebut adalah merupakan hasil penelitian yang didasarkan pada pre dan post. Kemudian ada lagi static group comparison, atau ada dua lebih atau kelompok yang diberikan pengawasan dan hanya satu kelompok yang diberikan perlakuan sementara kelompok lainnya dibiarkan statis. Ini mungkin sebagaimana saya contohkan tadi ya. Ini lebih mirip kepada contoh tentang hmm, tentang dua perlakuan tadi yang saya sampaikan. Misalnya unit bisnis A diberi perlakuan seperti ini, unit bisnis B diberi perlakuan seperti itu, dan kita melihat yang mana lebih berpengaruh. Kemudian B, ada true experimental design, research design, atau dalam hal ini penelitian yang harus memiliki kelompok kontrol dan juga variabel yang dapat dimanipulasi oleh peneliti dan distribusinya harus secara acak. Adapun di bawah ini merupakan contoh klasifikasi dari desain penelitian yaitu pertama, the post-test only control group design, bahwa desain memilih subjek secara acak dan kemudian dikelompokkan menjadi dua, namun hanya kelompok eksperimental yang diberi perlakuan. Ya, yang satunya tidak ya. Kemudian ada pretest post-test control group design, yaitu subjek dipilih dan dibagi menjadi dua kelompok secara acak dan dua kelompok diberikan pretest, tetapi hanya ada satu kelompok yang diberikan perlakuan. Ini tetap hampir sama ya. Ini post-test only. Ini hanya melihat secara acak, kemudian dikelompokkan menjadi dua, namun hanya kelompok sementara yang diberi perlakuan. Kemudian secara subjek dipilih dan dibagi menjadi dua kelompok secara acak, dan dua kelompok diberi pretest, tetapi hanya satu kelompok yang diberi perlakuan. Ya, hampir sama ya. Oke, yang ketiga adalah Solomon for Group Discuss, yaitu kombinasi dari pretest only dan pretest post-test, control group dan sebagainya yang dipilih secara acak dan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi seperti itu dia. Kemudian C, desain penelitian quasi eksperimental. Yang dimaksud desain penelitian quasi eksperimental adalah penelitian quasi eksperimental yang memiliki kemiripan dengan true experimental research. Akan tetapi, pada quasi eksperimen ini, partisipan tidak dipilih secara acak, sehingga desain penelitian digunakan pada kondisi yang random atau sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Jadi ini tidak secara acak, tetapi dilakukan, eh sorry, saya partisipan ini tidak dipilih secara acak sehingga desain penelitian digunakan pada kondisi yang random dan bahkan tidak mungkin dilakukan. Jadi prosesnya adalah model random ya, pada kondisi random. Kemudian selanjutnya eh, dua, yaitu desain penelitian studi kasus. Desain penelitian ini paling sesuai dengan metode penelitian, yaitu fase penyelidikan atau studi kasus, karena mengutamakan survei dan proses historis sebagai jalan untuk menjelaskan sebab kausalitas. Jadi penelitian studi kasus ini mengarah kepada eh, sejarah ya, atau proses historis yang tentunya
suatu sejarah terjadi karena adanya sebab atau yang disebut dengan kausalitas. Kita semua pernah hidup dalam periode sejarah dan setiap apa yang kita lakukan ada sebab dan atau ada kausalitas. Meski begitu, metode ini hanya merupakan persiapan metode penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguji suatu masalah. Ya. Selanjutnya, desain penelitian longitudinal. Penelitian ini menggunakan data dengan rentang waktu yang paling panjang, akan tetapi sifatnya tetap relatif. Meski demikian, diperlukan penekanan terhadap riset longitudinal yang dilakukan pada ekstensi atau perpanjangan dari survei yang dilakukan dan perpanjangan sendiri bersifat periodik. Jadi sekali lagi terkait dengan desain penelitian ini menggunakan rentang waktu yang paling panjang. Oke, kemudian selanjutnya, sehingga desain ini dapat dipahami sebagai proses perpanjangan penelitian survei yang sifatnya periodik dan dapat dilakukan survei 2 kali tergantung rentang waktu yang ditentukan dari awal menggunakan teknik pengumpulan data baik kuesioner maupun interviewer. Jadi di sini sekali lagi saya jelaskan bahwa perpanjangan metode survei ya dan dilakukan secara periodik, dilakukan survei 2 kali tergantung rentang waktu yang ditentukan. Oke, masih lanjutan. Hal yang harus dilakukan adalah eh, melakukan survei dengan kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan identitas dan kemudian dilakukan riset dengan variabel yang sudah disusun matang. Selanjutnya dilakukan riset dengan rentang waktu yang jelas, tetapi tidak ada ketentuan berapa kali partisipan harus disurvei kembali. Jadi seperti itu ya. Dan setelah dilakukan beberapa kali survei, maka terjadi perubahan karakteristik yang kemudian menjadi fokus penelitian dalam desain penelitian longitudinal. Ya, selanjutnya adalah desain penelitian survei. Seperti apa desain penelitian survei? Ya, jadi desain penelitian ini dilakukan pada populasi yang besar atau kecil, dan datanya diambil dari sampel yang diambil dari populasi yang ada untuk menemukan berbagai kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Desain penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu desain penelitian silang dan juga survei berkepanjangan. Oke, adik-adik, saya kira untuk materi kita hari ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.